sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Minggu lalu kita baca tentang iman kepada kitab. Hari ini kita akan belajar tentang tata cara mengambil jenazah ya. Sebelumnya akan ibu absen dulu. Siapa yang tidak ada? Hadir semua? Ada yang tadi. Siapa? Melina. Keterangannya apa? Izin ya. Ya, semoga minggu depan bisa belajar sama-sama kita. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tata cara mengambil jenazah. Sebelumnya ibu akan bertanya, apakah ada yang pernah melaksanakannya? Pernah? Memandikan dan mengafani. Jadi materi ini sebenarnya adalah memandikan dan mengafani. Ada yang sudah pernah melakukannya? Belum. Menyaksikan saja? Pernah. Sekarang ibu tanya, kenapa belum pernah? Alasannya apa? Belum tahu. Ya, Yang lain? Bisa Tahu. Oke. Hari ini kita akan belajar ya supaya nanti tidak ada lagi yang bilang tidak tahu, ya. Karena apa? Sekarang ibu tanya, hukum mengurus jenazah itu apa? Fardu kifayah. Artinya fardu kifayah apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat apa fardu kifayah? Jika sudah ada yang melaksanakannya, jika sudah ada sebagian saja, mungkin satu kelas ini yang melakukan 2 orang atau 3 orang, yang lain dianggap sudah atau gugur kewajibannya. Akan tetapi jika semuanya tidak mengurus semuanya ya, berarti semuanya kena dosanya. Nah, alangkah baiknya kita semuanya belajar. Karena apa? Ingat ya, dalam surah Al-Imran ayat 185 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjalan pasti akan merasakan mati. Ada yang tahu di sini kapan akan mati atau ada? Jadi hari ini kita akan belajar tata cara menghafal jenazah, sub materi memandikan dan mengafani. Islam sendiri menghormati manusia sejak manusia hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang ditinggalkan untuk mengurus jenazahnya. Oke, selanjutnya kompetensi yang harus kalian miliki yang pertama adalah 1.7 menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perlu digarisbawahi ya, sesuai syariat Islam. Yang kedua, 2.7 menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama 1.7.1 menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan manhaj syariah. Tujuan pembelajaran ya, yang pertama melalui metode dokumentasi dengan gabungan media audiovisual diharapkan peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar pada materi pengurusan jenazah dengan hasil yang baik. Ya, sekarang biar kalian paham, silakan disimak tentang perbedaan mengafani jenazah yang terkena COVID sama jenazah yang biasa, maksudnya jenazah yang tidak kena COVID. Untuk mempermudah kita paham tentang perbedaan tata cara pengurusan jenazah yang terkena COVID sama jenazah yang biasa, marilah kita sama-sama menyaksikan videonya. Silakan. Tolong dipahami ya. Niawi ada hal yang harus dipenuhi, yaitu mulai dari pemandian, kafanan, kemudian pensolatan hingga kemudian penguburan. Protokol-protokol kesehatan perlu dijaga, tetapi pada saat yang sama ketentuan agama
dilakukan proses pengucuran air ke seluruh tubuh. Tetapi jika tidak dimungkinkan, agama memberikan kelonggaran dengan cara ditayamumkan. Tetapi jika juga tidak dimungkinkan untuk proses pemandian dan juga penayamuman karena pertimbangan keamanan atau pertimbangan teknis yang lain, maka dimungkinkan atas dasar ad-darurah syar'iyyah kemudian langsung dikafankan. Proses pengafanan juga demikian. Ada ketentuan-ketentuan dengan menutupi seluruh tubuh, tetapi pada saat yang sama bisa dilakukan proteksi dengan menggunakan plastik yang tak tembus air. Dari video tersebut, apakah pengurusan jenazah COVID itu sudah sesuai dengan syariat Islam? Sudah? Biar kita paham perbedaannya antara pengurusan jenazah COVID sama yang tidak, kita akan ulang lagi video tata cara pengurusan jenazah yang bukan COVID atau yang normal ya. Silakan. Jadi hari ini kita akan belajar tata cara menghafali jenazah, sub materi memandikan dan mengakani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita bahas yaitu tentang tata cara memandikan dan juga mengkafani jenazah. Untuk memandikan jenazah, yang pertama kita lakukan adalah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu min ghusli hadzal mayyit fardhu kifayah lillahi ta'ala. Saya niat memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah membersihkan mayit. Semua anggota tubuh mayit harus kita bersihkan, dari lubang hidungnya, lubang kedua matanya, lubang kedua telinganya, termasuk gigi-giginya dan juga kuku-kuku mayit, kaki dan juga kedua tangannya. Untuk bagian yang berikutnya adalah kewajiban kita untuk mengkafani jenazah. Pada tahap yang pertama adalah mempersiapkan kain kafan untuk jenazah tersebut. Meter besaran tubuhnya. Kain kafan tidak harus berwarna putih. Yang terpenting kain tersebut adalah kain yang halal dan hanya afdalnya saja kain kafan tersebut berwarna putih. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Dari penjelasan dari video kemudian diskusi tadi,
Apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu ditanyakan dari para siswa? Ada? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengamatan video yang sudah ditayangkan serta hadis tentang memandikan jenazah. Baik, di sini kami menyimpulkan ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam. 1. Memandikan jenazah 3 kali basuhan atau lebih dengan hitungan basuhan ganjil. Baik, saya akan menanyakan, apabila jenazah tersebut orang perantau, tidak ada keluarganya di saat dia wafat, siapakah yang dapat memandikan jenazah tersebut? Oke. Dari pertanyaan Zara bahwasanya ketika ada orang yang merantau atau tidak bermukim di situ meninggal, siapakah yang berhak mengurus jenazahnya? Dalam kasus seperti ini yang perlu kita lihat bahwasanya ketika seseorang itu meninggal atau menjadi mayit, tidak punya keluarga atau orang itu merantau, siapakah yang berhak mengurus jenazahnya? Yang berhak adalah 1. Ketika orang itu seorang laki-laki atau pria, berarti yang berhak mengurus jenazahnya adalah sesuai dengan jenis kelamin, yaitu seorang laki-laki juga. Dan sebaliknya, apabila yang meninggal itu seorang perempuan, yang berhak mengurus jenazahnya adalah sama jenis kelamin dengan dia, yaitu seorang perempuan pula. Kemudian, ketika seseorang meninggal atau menjadi jenazah, yang berhak mengurus jenazah itu yang paling utama adalah keluarga sendiri. Ketika memandikan jenazah harus paham tentang tata caranya. Seperti apa? Harus tetap menutup aurat. Kemudian tempatnya juga harus tertutup. Ketika mengafani jenazah perlu diingat tata caranya adalah 1. Gunakan kain kafan yang halal. Maksudnya yang diperoleh dengan cara yang halal ya, tidak boleh cara yang tidak halal. Lebih baik itu seseorang itu semuanya sudah menyiapkan kain kafannya untuk dia sendiri. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita tata cara mengafani jenazah dengan sub materi memandikan dan mengafani. Terima kasih atas kerjasamanya ya, dan anak-anak semangat, dan jangan lupa ya, minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang pengurusan jenazah, sub materi mensolatkan dan menguburkan. Dan jangan lupa tugasnya ya. Untuk yang absen ganjil, ingat ya, absen ganjil 1, 3, 5, 7. Tugasnya membuat video tata cara memandikan jenazah. Kemudian yang absen genap 2, 4, 6, 8 membuat video tata cara mengkafani jenazah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Subhanallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.